Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kali ini renungan kita akan membawa kita kepada permenungan peristiwa malam Natal. Bacaan kita ambil dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Bacaan Injil ini selalu kita dengar pada Ekaristi malam Natal. Satu lagu yang tidak pernah kita tinggalkan saat kita merayakan Natal adalah lagu Malam Kudus. Saya sangat terkesan dengan tulisan yang dibuat oleh Romo Sindunata dalam majalah Utusan yang terbit bulan Desember dengan judul Harapan di Malam Sunyi. Romo Sindunata menceritakan sejarah lahirnya lagu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus ini syairnya ditulis oleh Romo Joseph Mohr dan lagunya ditulis oleh Franz Xavier Gruber, seorang guru dan pemain musik organ gereja. Lagu Malam Kudus dinyanyikan untuk pertama kali oleh mereka berdua pada tanggal 24 Desember 1818 atau 202 tahun yang lalu. Lagu Malam Kudus ini oleh UNESCO sudah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Apa yang mengesan dari lagu ini yang tentu kita semua sudah menghafalnya? Lagu ini menggambarkan situasi yang dialami oleh Romo Joseph Mohr di Eropa, di tempat tinggalnya, di mana pada tahun 1810 sampai dengan 1820 di Eropa terjadi kesulitan yang begitu panjang karena perang. Namun juga puncaknya pada tahun 1816 terjadi apa yang disebut tahun tanpa matahari. Pada waktu itu musim dingin berkepanjangan hampir sepanjang tahun. Dan salah satu sebabnya menurut tulisan Romo Sindunata adalah meletusnya Gunung Tambora di Indonesia, yang asapnya, debunya membumbung sampai ke langit hingga matahari pun tidak bisa menembus. Suasana itu semakin membuat kehidupan masyarakat Eropa pada zaman itu sangat sulit. Mereka dalam situasi gelap, dingin, lapar, kemiskinan yang sangat parah. Dari situasi seperti itulah lagu Malam Kudus itu lahir. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Damai, lahir Raja Damai. Syair lagu ini bagi Pastor Joseph Mohr menggambarkan situasi yang dia alami, tapi juga pengharapan yang besar pada peristiwa Natal.
kita juga bisa membayangkan pasangan Yosef dan Maria yang pada malam ini pergi dari Nazaret ke Bethlehem, ke kota Daud. Sebuah perjalanan yang panjang. Lebih lagi, Maria dalam situasi hamil tua. Perjalanan pasti tidak bisa cepat. Mereka harus berhenti berkali-kali. Sehingga bisa dimengerti bahwa akhirnya mereka sampai ke kota Bethlehem pada waktu malam, ketika semua orang sudah masuk ke rumah, terlelap capek. Mereka baru tiba, mereka terlambat, mereka tidak mendapatkan tempat menginap karena semuanya sudah penuh. Tidak ada lagi penginapan ataupun rumah kerabat yang kosong. Satu-satunya tempat yang dapat mereka pakai adalah tempat umum, di mana banyak orang, lebih-lebih orang-orang sederhana, para pembantu, para kusir, para gembala, dan juga orang-orang miskin lainnya yang tidak bisa tinggal di hotel, di penginapan. Mereka berkumpul di tempat itu. Di tengah malam itu, saat sunyi senyap, saat sepi, Maria melahirkan putranya yang sulung. Yang menolong adalah orang-orang sederhana yang ada di tempat umum itu. Kelahiran Yesus tidak menimbulkan gegap gempita. Tidak ada persiapan yang panjang. Kelahiran Yesus hanya menjadi sebuah peristiwa yang dikenal oleh orang-orang sederhana. Bahkan saking sederhananya, mereka juga tidak mempunyai tempat yang layak untuk membaringkan bayi yang baru lahir ini, selain palungan, tempat makanan ternak yang mereka alasi dengan rumput kering dan kemudian dengan kain lampin. Disitulah Sang Raja Damai hadir. Saya bisa membayangkan, atau kita semua bisa membayangkan, bagaimana orang-orang sederhana yang membantu persalinan Maria penuh sukacita. Meskipun mereka tidak bersorak-sorai, berteriak-teriak, tapi ada kegembiraan. Seorang anak lahir di tengah-tengah mereka. Kehidupan baru lahir di tengah-tengah mereka. Harapan baru lahir di tengah-tengah mereka. Maka juga para gembala tidak mengalami kesulitan ketika mereka mendapat berita bahwa seorang bayi telah lahir. Tandanya adalah seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan. Dengan cepat para gembala menemukan tempat di mana Yesus lahir. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita merayakan Natal pada tahun ini dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada gegap gempita, tidak ada pesta sorak-sorai. Mal-mal pun sepi, lagu-lagu meriah Natal tidak terdengar. Perayaan liturgis disederhanakan. Kita semua diminta untuk merayakan Natal dalam malam yang sepi, malam yang hening, tidak banyak hiasan,
tidak banyak nyanyian. Nampaknya kita semua diajak untuk kembali kepada yang asli. Hidup beriman kita dimurnikan melalui peristiwa wabah virus corona ini, di mana kita tidak gegap gempita, rame-rame, sorak-sorai merayakan Natal, tapi kita diajak untuk lebih hening, memasuki hati kita yang asli, hati kita di mana Tuhan berada. Inilah Natal, di mana kita diajak untuk lebih mementingkan isi daripada bungkusnya. Kita diajak menemukan Tuhan yang hadir bukan di mal, bukan dalam nyanyian yang ramai, bukan dalam sorak-sore lonceng, tetapi dalam keheningan malam, dalam kesucian, kesunyian, bahkan kesendirian. Di situ kita berjumpa dengan Tuhan yang lahir untuk memperbarui hidup. Selamat merayakan Natal, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita membuka hati, mari kita mempersilahkan Tuhan lahir dalam diri kita. Tuhan memberkati.